Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya bakal tunjukin gimana caranya bikin video konten Islami pakai AI dari nol sampai siap upload ya. Prosesnya nggak ribet, nggak terlalu rumit karena nanti saya akan kasih master prompt untuk kalian. Nanti kita bakal bahas step by step mulai dari ide bikin cerita, voice over sampai visualnya ya. Dan yang menarik, semua proses ini bisa kamu lakukan cuma dengan beberapa tools AI yang gratis. So, pastikan kamu nonton sampai habis ya, karena di akhir video nanti juga saya bakal kasih tips biar konten kamu bisa lebih viral dan menjangkau lebih banyak orang. Oke, langsung aja ya, kita mulai tutorialnya. Nah, di sini saya udah siapin step by stepnya ya. Jadi kita akan membuat konten Islami full AI, nggak pakai wajah, tapi tetap aman buat monetisasi YouTube. Tools yang nanti kita gunain ada ChatGPT, Gemini, sama satu lagi mungkin Flow AI ya. Untuk voice over nanti kita pakai Eleven Labs, visual gambar pakai Gemini, Dreamina, dan kalau buat video editing nanti saya pakai CapCut di PC. Tapi nanti kalian bisa adaptasiin juga ke software-software yang lain ya, karena kurang lebih caranya sama. Oke, sebagai contoh ini saya kasih lihat channel saya sendiri ya. Nanti kita akan buat hampir mirip atau persis seperti ini. Bayangkan, ada seorang hamba Allah yang tidak mau masuk surga karena melihat sahabatnya masuk neraka. Saat dua sahabat meninggal dunia, nasib mereka berbeda. Oke, segitu aja ya, nggak usah panjang-panjang. Untuk step pertama yang harus kita siapin itu adalah skripnya ya guys ya. Untuk skrip kalian bisa ambil dari ini ya, bebas, itu terserah pilihan kalian. Jadi kita langsung ke step membuat skrip. Nah, di sini seperti yang di konten saya ini struktur skrip saya ya. Faktor penting di short itu adalah hook 3-5 detik itu ya, yang paling penting. Karena itu yang menentukan video kita akan ditonton apa enggak atau di skip gitu. Tapi jangan lupa, biarpun konten kita hooknya bagus, tapi kalau isinya nggak relevan atau nggak eksekusinya kurang bagus, itu juga nggak bakalan lama orang nontonnya ya. Nah, jadi di sini saya contohkan, caranya nulis ulang ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita ngambil skrip dari video channel lain atau kita ngambil dari potongan hadis, itu jangan langsung kita masukin ke voice over ya. Jadi kita harus edit-edit dulu sedikit. Ini saya contohin pakai ChatGPT aja ya. Anggap ini skripnya kita dapat dari potongan hadis atau dari skrip-skrip dari video lain atau dari channel lain ya. Jadi di sini saya buat prompt untuk menulis ulang cerita dengan kata-kata yang dramatis tanpa mengubah alur cerita. Jadi penggunaan kata-katanya lebih dramatis kayak gitu, biar lebih ngena ke penonton. Di sini saya pakai gunakan hook awal, bayangkan, dan tambahkan penutup reflektif kayak gitu. Nah, jadi ini ceritanya, skripnya. Nah, ini hasilnya ya. Jadi ini bisa langsung kalian copy, kalian langsung masuk ke Eleven Labs. BTW ini gratis ya, nggak berbayar. Saya juga nggak pakai yang berbayar. Kalian langsung masuk ke text to speech, tinggal copas skripnya di sini, pilih audionya, suaranya, yang mana yang kalian suka. Kalau biasanya channel Islami pakainya yang ini nih. The thing always happens that you really believe in. Pakai ini juga boleh, cuman ini menurut saya kalau bisa kita pakai pakai suaranya yang jarang dipakai channel lain. Biar untuk meminimalisir potensi-potensi dismonetisasi atau pengajuan monet kalian nggak diterima ya. Ini juga salah satu faktornya. Kalau si suaranya sering dipakai banyak orang itu lebih rawan untuk kena dismonet atau pengajuan monetnya nggak diterima. Jadi usahakan pakai yang jarang-jarang dipakai orang. Misalkan ini, God has given you one face, and you make your kayak gitu ya. Habis kalian pilih suaranya, untuk kecepatan bicaranya, intonasinya, variasi intonasinya bisa kalian atur sendiri. Nah, kalau udah kalian pilih suaranya, langsung klik generate speech ini ya. Kita generate speech. bayangkan kamu dilempar ke dalam lautan api yang menyala setinggi langit, namun api itu justru Nah, kalau udah voice overnya kita download langsung, masukin ke folder, terus nanti kalian buka foldernya. Oke, kalau kalian udah kalau kalian udah download voice overnya, langsung kalian buka aplikasi video editor kalian. Di sini saya pakainya CapCut.
Oke, setelah kalian buka CapCut, kalian masukin, audionya yang udah kalian download tadi, videonya yang udah kalian download tadi. Sebenarnya ini stepnya yang gampang-gampang aja, simpel-simpel aja ya, teman-teman. Saya juga bikin video nggak terlalu editing yang terlalu wah apa gimana gitu. Jadi saya cuma potong-potong aja. Kayak kalau misalkan ini kayak ada jeda yang agak panjang, saya kurangin. Kita usahakan si pacing narasinya itu cepat ya, jangan terlalu lambat, jangan kecepatan juga. Oke, setelah streaming audio kalau udah selesai, jadi supaya jedanya nggak terlalu panjang juga, kalau saya sih biasanya di standarin dulu audionya ya, teman-teman. Jadi nggak terlalu kekecilan, nggak terlalu besar juga. Saya biasanya suka kalau di CapCut kita bikin kompon klip ya, sub project disebutnya. Blok dulu semua, saya klik kanan, terus klik ini, create compound clip. Nah, kalau udah, gimana cara standarin audionya? Kalian cukup klik di sini nih, normalize loudness. Kalau mau lebih bersih lagi, kalian bisa enhance voice. Jadi si kualitas suaranya sama dengan studio quality ya. Oke, jadi si audionya kan ini dia rata tuh, nggak ada yang kekecilan, nggak ada yang kegedean. Jadi rata dan itu bikin penonton juga enak dengernya ya, teman-teman. Oke, kalau udah kita langsung ke step yang selanjutnya yaitu kita bikin gambarnya. Nah, untuk pembuatan gambar saya biasanya pakai Google Flow. Nah, di sini saya udah siapin ada master prompt ya disebutnya. Sebentar. Master prompt ini yang biasa saya pakai untuk bikin video di channel saya yang ini ya. Jadi kurang lebih hasilnya nanti visualnya, kurang lebih tampilannya nanti kayak gini ya. Kalau kalian kurang suka dengan visualnya yang kayak gini, kalian bisa ubah juga nanti dari master prompt-nya. Karena nanti master prompt-nya juga saya akan share di link deskripsi ya. Oke, di sini saya jelasin dulu biar kalian paham untuk cara pakainya ya. Jadi ini perintahnya kan untuk mengkonvert cerita yang kita buat nanti dari skrip menjadi kumpulan prompt gambar atau video ya, yang nanti kalian tinggal copas-copas saja. Ini untuk setting tampilan background, tampilan baju yang dipakai, dan untuk ini ada karakter prompt. Nah, di sini ada rules-nya, bisa kalian edit-edit lagi nanti kalau kurang sesuai dengan keinginan kalian ya. Nah, nanti dengan master prompt ini kalian cukup copas di sini aja ceritanya kayak gini. Jadi nanti kalau udah kalian blok semua ini, copy. Nah, nanti kalian tinggal masukin ke ChatGPT dan nanti hasilnya akan seperti ini ya. Jadi nanti kalian akan dibuatkan prompt untuk karakternya. Kayak ini kan ada Malaikat Jibril, ada Nabi Ibrahim, Raja Namrud kayak gitu. Nah, untuk prompt untuk ceritanya juga nanti kalian udah otomatis dibuatkan dari awal cerita sampai selesai. Jadi nggak usah mikir-mikir lagi. Master prompt yang saya buat itu nanti dia akan mengambil kalimat dari cerita yang ada itu dijadiin scene ya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi ada prompt untuk gambar dan ini ada settingnya kameranya juga langsung dan gaya visualnya dan ada juga prompt untuk videonya. Selama ini yang saya pakai ya. Dan di sini juga nanti akan ada di akhirnya SEO upload back. Jadi tapi ini untuk acuan aja, biar kalian nanti pas upload ada sedikit referensi ya, buat bikin hashtagnya, judulnya, deskripsinya juga. Jadi di si deskripsi juga nanti udah otomatis dicantumin nanti rangkuman ceritanya sampai kalau misalkan ada referensi hadisnya nanti bakal langsung dicantumin juga. Nah, kalau udah untuk prompt-nya langsung copas ke tools AI. Itu bisa pakai Gemini, bisa pakai Leonardo atau Dremina, bebas ya sesuai pilihan kalian sendiri. Tapi di sini saya contohkan pakai Google Flow ya teman-teman ya. Kalian masuk ke Google Flow, login, terus nanti ada tampilan seperti ini. Kalian klik new project. Kalau udah nanti bakal langsung diarahin ke dalam projectnya. Nah, di sini kalian bisa setting untuk gambar dulu, resolusinya vertikal. Ini untuk generate gambarnya satu atau dua. Kalian copas karakter promptnya di sini. Kalau udah tinggal klik oke aja. Jadi sambil nunggu kalian copas-copas aja ini.
karakter prompt-nya. Kayak gini. Oke, anggap aja kita udah selesai buat karakter prompt-nya ya, semua. Jadi kita lanjut ke story scene prompt. Jadi untuk ceritanya, kita buat prompt untuk ceritanya. Jadi misalkan di sini, Bayangkan kamu dilempar ke dalam lautan api yang menyala. nah kayak gitu ya. Nah di sini kan bayangkan ini bla bla bla. Di sini juga sama, bayangkan bla bla bla. Di sini udah ada prompt gambarnya. Jadi kalian tinggal copas image prompt sampai ke style ya. Ini style selalu kalian cantumin di setiap generate prompt ya, biar si style gambarnya sama tiap generate. Oke, jadi langsung kita copas, tinggal. Nah untuk video prompt ini bisa nanti kalian gunakan setelah generate gambarnya selesai. Kalau saya sih biasanya nggak semua scene saya jadiin video. Ke sananya saya biasanya pakai slideshow gambar aja. Ada juga yang nanya, "Bang, itu aman nggak kalau slideshow gambar doang?" Jawabannya sih aman-aman aja guys ya, selama video kalian itu ada nilai tambahnya di aspek yang lain. Boleh dari skrip, boleh dari audio. Misalkan kalian rekam sendiri, nggak pakai AI itu lebih bagus. Nah, gimana caranya gunain si karakter prompt ini? Si karakter prompt ini kita gunainnya kalau misalkan ada tampilan si karakternya di scene-nya ya. Nah, ini ada showing Nabi Ibrahim misal. Nah, ini kita copy misalkan ini. Nah, ini anggap aja ini figurnya misalnya, figur nabinya. Jadi kita tinggal masukin aja di tanda plus ini. Nah, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Dan untuk proses generate gambarnya nanti saya skip biar waktunya nggak terlalu lama. Yang penting intinya kalian paham dulu alurnya. Nah, untuk video prompt ini bisa kalian pakai di gambar yang udah kita generate. Misal ini cukup klik animate, atau di software lain kalian bisa masuk ke tools video AI kalian, masukin referensi gambar, terus copas dari video prompt ini, dan kurang lebih ya caranya sama ya. Dan untuk proses pembuatan gambar ini saya akan skip ya, biar nggak terlalu lama videonya. Oke, nah setelah kalian selesai generate gambarnya semua, baru kalian nanti masukin ke ini ya, CapCut-nya atau ke software editing kalian. Kalian tinggal masukin aja ke CapCut ya. Tinggal disesuaikan aja dengan narasinya ya. Bayangkan kamu dilempar ke dalam lautan api yang menyala setinggi langit. Oke. Namun api itu justru tidak mampu menyentuhmu. Oke, jadi ini buat contoh aja ya. Oke, ini akan saya percepat. Oke, anggap aja kita udah selesai masukin gambarnya semua. Nah, untuk editing di sini saya biasanya sih nggak terlalu ribet ya, nggak kayak channel-channel lain yang kebanyakan transisi atau kayak efek-efek. Jadi usahakan aja misalkan scene-nya itu 3 sampai 4 detik lah. Jangan terlalu pendek atau jangan terlalu panjang juga. Kalau saya biasanya 3 sampai 4 detik per scene. Jadi si penonton nggak terlalu bosen. Kalau di sini saya biasanya nggak pakai animasi, kayak misalkan kayak zoom ini nih. Kalian kalau mau pakai ini juga bebas aja sih. Namun api Nah, itu kayak justru gini. tidak. Kalau saya sendiri biasanya suka bikin manual, teman-teman. Nggak pakai bawaan ini ya, CapCut. Saya contohkan kayak gini. Jadi untuk skalanya, misalkan seperti ini misalkan ya. Jadi, Inilah kisah ketika api tak bisa membakar tubuh Nabi Ibrahim. Setelah patung nah, jadi kayak gitu ya. Memang prosesnya lebih agak ribet, tapi lebih beda dari channel lain aja. Oke, jadi kayak gini. Kalau udah kalian editing, kalian tinggal tambahin transisi aja. Oke, saya biasanya transisi juga nggak terlalu yang bikin pusing ditonton ya. Editing bagus itu harus, tapi tetap utamain kenyamanan penonton ya. Atau kalau kalian mau tambahin efek juga bisa. Misal efek, jadi kayak ada efek salju-saljunya atau bintang bisa juga. Nah, misal bisa kalian tambahin efek kayak gini, efek api misal. Oke, kalau untuk editing kurang lebih ya seperti ini ya saya biasanya. Nggak terlalu simple, nggak terlalu ribet juga. Yang penting utamakan kenyamanan penonton ya teman-teman. Belum tentu hasil editan yang kita kira bagus itu penonton suka gitu. Ada yang suka, ada yang enggak. Kadang penonton lebih suka tampilan yang nggak terlalu bikin pusing mata gitu. Kalau untuk thumbnail, kalian bisa buat di sini, klik cover ini.
kalian pilih, tampilan yang kalian rasa misalkan kalian pikir bikin penasaran, misalnya saya contohin kayak gini, edit cover. Nah, di sini kalian bisa tambahkan teks. Nah, kalian bisa buat dari template ini aja ya. Nah, misal kayak gini, warna kalian bisa sesuaikan aja di sini ya, teman-teman. Ya, ini contoh aja kayak gini. Kalau udah tinggal klik save. Kalau udah tinggal export aja. Bayangkan kamu dilempar ke dalam lautan api. Nah, udah nih ya. Kalian tinggal buka foldernya. Nah, kalau udah, kalian tinggal upload deh. Nah, di sini yang saya bilang di awal video ya. Anggap aja kita bikin channel baru atau channel yang sudah ada juga gak apa-apa. Pastiin di sini kalian untuk setting channel negara kalian aktifin di Indonesia aja. Kalau memang target viewer kalian Indonesia. Dan untuk kata kunci juga nggak usah terlalu banyak, 5 sampai 10 aja ya, teman-teman. Usahakan relevan dengan niche channel kita. Ya, misalkan kayak gini, kita kisah Islami, kisah Nabi, dan bla bla bla, 5 sampai 10 juga udah cukup ya. Karena ini juga nggak terlalu pengaruh kalau untuk konten short. Nah, untuk selanjutan saya sih biasanya ini kayak gini, tidak tidak menetapkan channel untuk anak-anak. Nah, untuk ini kalian wajib verifikasi nomor telepon kalau untuk channel baru. Kalau untuk channel lama sih biasanya udah ya biasanya. Tapi untuk kasusnya kalau misalkan channel baru, kalian ini wajib isi ya, teman-teman. Jadi kalau udah simpan, tinggal upload aja. Jadi sebelum upload, usahakan kalian rename dulu videonya ya. Oke, kalau udah kalian rename, tinggal kalian masukin. Jadi untuk isi ini sih sebenarnya kalau untuk konten short kalian nggak isi pun nggak masalah, teman-teman. Cuma di sini saya udah masukkan juga untuk setting uploadnya. Jadi kayak yang tadi saya bilang, kalau kalian nggak ada gambaran buat kasih judul atau si hashtag, di sini udah termasuk ya di master prompt-nya. Jadi kalian nanti tinggal coba saja. Nah, untuk hashtag biasanya saya nggak terlalu banyak, 3 sampai 5 biasanya ya, teman-teman. Cuma di sini kan ada pilihannya nih. Kalian bisa pilih aja tuh masukin semua juga bebas. Oke, balik lagi, ini nggak terlalu berpengaruh untuk konten short ya, teman-teman. Ada juga yang nanya ke saya, "Bang, biasanya kasih kasih hashtag berapa? Kasih video tag berapa?" Ya jawabannya saya kadang nggak kasih juga. Kalau memang video kita udah bagus, banyak aja yang nonton, teman-teman. Cuman untuk lebih meminimalisir potensi dismonetisasi atau misalkan pengajuan monetisasi, saya sarankan untuk deskripsi kalian isi yang relevan. Makanya di sini saya juga buat perintahnya untuk masukin deskripsi yang relevan dengan cerita. Kalau ini saya pikir lebih berguna ya daripada hashtag ini, karena ini bisa membantu algoritma YouTube untuk membaca video kita itu tentang apa. Oke, kalau udah ini, nah untuk video tag juga opsional, mau kalian kasih, mau kalian enggak juga enggak terlalu masalah. Ini sebagai contoh aja. Untuk kategori teman-teman ini penting ya. Jadi ini membantu buat video kita sampai ke orang yang tepat gitu. Khusus untuk konten Islami ini, kalau saya sih biasanya di pendidikan atau ke film atau animasi, ini lebih juga masuk juga. Untuk setting uploadnya ini, saya biasanya upload di jam-jam ramai. Misal channel saya itu ramai penontonnya di jam 4 sampai jam 5 sore ke atas. Jadi saya biasa 1 atau 2 jam sebelum jam ramai ya, teman-teman. Jadi saran saya mending uploadnya dijadwalin 1 atau 2 jam sebelum jam ramai channel kita. Jangan langsung kalian upload terus langsung bikin publik. Selama yang pengalaman saya di bikin short, itu lebih membantu YouTube untuk mengindeks video kita terlebih dahulu sebelum kita buat publik. Oke, kalau udah tinggal kalian jadwalkan. Nah, untuk thumbnailnya kalau kita upload di PC, si thumbnail video itu nggak akan langsung kepilih ya. Jadi untuk ini kalian bisa buka YouTube kalian di handphone. Jadi kalian buka YouTube di handphone, masuk ke channel kalian, terus edit video kalian. Nah, di situ kalian pilih thumbnailnya di frame awal yang tadi kita buat. Kalau udah kalian tinggal save dan udah tinggal tunggu publish saja. Jadi untuk tips-tips konten Islami, utamakan skrip buat sendiri ya. Kalaupun memang mau ambil dari channel lain, usahakan skripnya kalian tulis ulang dengan cara yang tadi saya jelaskan ya. Bisa pakai AI atau kalian tulis ulang sendiri secara manual. Usahakan channel kalian itu harus punya ciri khas sendiri. Itu yang bikin channel kalian bertahan lama di YouTube. Dan penonton juga setia buat nonton video kalian.
Oke, kurang lebih paling itu aja. Buat kalian yang masih belum paham bisa tulis di kolom komentar pertanyaan kalian. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.